Yo, di situ aja kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan materi kelima, yaitu tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Menjelaskan yang pertama, yaitu penyimpangan interaksi antar alel. Alel ganda merupakan peristiwa di mana satu genom memiliki lebih dari dua alel. Alel itu berpasangan hanya dua saja pada kromosom homolog. Tapi pada peristiwa alel ganda ini justru satu gen memiliki lebih dari dua alel. Fenomena tersebut dikontrol oleh gen I yang mempunyai 3 alel. Dalam hal ini gen I mempunyai 3 alel, lalu untuk rambut kelinci pun sama. Di tabel ini ada genotip dan fenotip. Ini yang 4 ini tuh golongan darah manusia. Itu tidak ada dalam satu gen, yaitu alel A. Alel A itu paling dominan. Yang kedua, dominan yang kedua alel B, dan dominan ketiga alel O. Tabel yang kedua juga, tabel yang kedua ini tabel kedua ini pada alel ganda pada rambut kelinci itu sama, mempunyai 3 alel, yaitu yang paling dominan C+, dominan yang kedua CCH, dominan yang ketiga CH, dan resesif atau C kecil. Yang normal itu pada kelinci berwarna abu-abu pekat, yang sinsipila itu pada rambut kelinci berwarna silver. Kalau Himalaya pada bagian telinga, kaki, buntut, hidung itu berwarna hitam. Yang terakhir albino, semua bulunya itu berwarna putih dan matanya berwarna merah. Saya ini mau menjelaskan kedominan. Kedominan adalah
perbedaan antara dominasi tidak sempurna dengan kodominan, yaitu dominasi tidak sempurna adalah keturunan yang diperoleh mix atau gabungan sifat antara jantan atau betina. Nah, kodominannya itu turunan yang diperoleh memiliki sifat yang berbeda dengan orang tuanya. Contohnya ayam berbulu hitam dengan ayam berbulu hitam dan putih, hasilnya ayam blue Andalusia. Contoh persilangan kodominan, misalnya ayam berbulu hitam dengan ayam berbulu putih, genotipnya itu B besar, dan ayam berbulu putih itu B kecil, gametnya ini kan B besar. Nah, ini hanya ada satu B besar, dan B kecil yaitu hanya ada satu B kecil. Hasil persilangan F1 yaitu B besar disilangkan dengan B1, hasilnya B besar blue Andalusia. Nah, ini juga sama disilangkan blue Andalusia. Ini yang betina. Nah, ini yang B besar itu ini jantan. Kalau yang betinanya yang putih ini B besar, B kecilnya ini yang biru nih jantan, yang putihnya betina. Kita silangkan B besar disilangkan B besar yaitu B besar. B besar disilangkan B kecil, hasilnya B besar B kecil. Terus ini juga sama, yang yang betina B besar disilangkan dengan B kecil, hasilnya B besar dan B kecil. B kecil disilangkan dengan B kecil, hasilnya B kecil. Ini tuh perbandingan fenotip ayam berbulu hitam itu 1 dan ayam blue Andalusianya itu 2, ayam berbulu putihnya itu 1. Perkenalkan, aku Erin. Aku akan menjelasin dominasi tidak sempurna. Nah, dominasi tidak sempurna atau intermediat merupakan suatu kondisi ketika alel yang terlibat dalam suatu gen memiliki efek yang menengah atau campuran antara alel dominan dan alel resesif. Contohnya tuh pada bunga snapdragon. Nah, zoom dong. Contohnya tuh ada bunga snapdragon berwarna merah dan snapdragon berwarna putih, sehingga menghasilkan, kan snapdragon merah kan gametnya kan CR. Nah, sedangkan yang putih itu cewek-cewek. Jadi gametnya itu CR dan cewek menghasilkan merah muda, CR cewek. Jadi setengah dari ini menghasilkan ini. Terus setengah dari ini dan itu ya. Terus kita tulis yang CR di sini, cewek di sini, CR cewek. Nah, terus digabungin ini sama ini, disilakan itu menghasilkan CR dan ini menghasilkan ini sama ini menghasilkan CR cewek, dan cewek disilakan dengan CR itu menghasilkan CR cewek, dan ini cewek dan cewek jadi cewek. Sehingga rasio fenotip pada persilangan itu menghasilkan bunga snapdragon berwarna putih, merah satu, merah muda 2 dan putih 1. Jadi yang bakal jadi
keturunannya itu merah muda. Terus ini ada penyimpangan akibat interaksi genetik. Nah, beberapa interaksi genetik itu yang pertama tuh ada atavisme. Atavisme merupakan peristiwa interaksi antar gen yang menghasilkan keturunan yang fenotipnya tuh berbeda dengan induknya. Contohnya tuh pada jenis ayam atau pial ayam. Ini ada walnut, itu genotipnya tuh R strip, P strip. Nah, strip itu bisa diisi dengan huruf yang depannya. Misalnya huruf depannya R, itu yang kedua tuh bisa R besar, bisa R kecil, tergantung depannya ya guys. Terus ada yang Ross. Ross itu genotipnya R strip PP. Nah, yang strip ini bisa diisi dengan R besar dan R kecil. Ada yang P, itu R kecil, P strip. Nah, yang stripnya bisa diisi dengan P besar atau P kecil. Terus ada single. Single tuh genotipnya R kecil, P kecil. Nggak ada stripnya karena single. Terus contohnya tuh pada ayam yang pialnya Ross sama Pea, pada Pea. Nah, Ross kan fenotipnya tuh R besar dan P kecil. Jadi gametnya tuh R besar dan P kecil di sini. Terus ini ada Pea, itu ada R kecil, P besar. Jadi menghasilkan RP. Nah, karena kan atavisme tuh berbeda dengan induknya, jadi menghasilkan ayamnya tuh pialnya walnut. Nah, walnut itu genotipnya itu R besar, R kecil, P besar, P kecil. Dan itu disilangi dari ini sama ini, perkawinan. Terus di perkalian silang ini sama ini menghasilkan RP, RG, P besar, R kecil, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P kecil, sama. Terus kita tulis nih, yang perkalian saya ini ditulis di sini sama di sini. Habis itu kita tuh perkalian silang ini sama ini. Ini R besar sama R besar, jadi tulis R besar. Terus ini ada P besar, tulis lagi dengan P besar di sini. Nah, terus ini tinggal ditulis aja, ini R besar, itu sini R kecil, P besar, P besar. Terus ini juga sama, terus ini juga yang R kecil. Terus ini yang kali ini sama ini menghasilkan R besar, R kecil, P besar. Ini dikali dengan ini menghasilkan R kecil, P besar. Terus ini dikali sama ini menghasilkan ini R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini dikaliin dengan ini menghasilkan ini R kecil, P besar, P kecil. Terus yang ini dikaliin dengan ini, pokoknya dikaliin semua. Habis dikaliin semua, kita lihat rasio fenotipnya. Kita lihat kan ini R besar, R kecil, R besar, P besar. Nah, fenotip dari ayam walnut kan itu ya, jadi ini ayam walnut, terus ya, sehingga menghasilkan rasio genotip kesilangan sama walnut. Nah, walnut tuh di sininya ada 9, terus Ross di sini ada 3, P ada 3 dan single ada 1. Jadi ini adalah rasio fenotip kesilangan sama walnut. Ya. Nama aku Sari Bisa, ini absen 28. Terus aku di sini mau ngejelasin
dua gen. Adanya dua gen dominan yang menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut. Wih, ngapain nih dong? Terus di sini ada contoh penyimpangan kulit gandum berbiji hitam. Jadi pada contoh ini kulit gandum berbiji hitam itu menjadi epistatis terhadap kulit gandum berbiji kuning. Yaitu di sini ada induknya. Induknya ini kan H besar, H besar, K kecil, K kecil disilakan oleh H kecil, H kecil, K besar, K besar akan memiliki gamet yaitu H besar, K kecil dan H kecil, K besar. Terus fenotipnya yaitu H besar, H kecil, K besar, K kecil. Fenotip yang keduanya yaitu H besar, H kecil, K kecil, K kecil akan disiramkan oleh H besar, H kecil, K besar, K kecil. Terus di sini ada tabelnya nih. Ini ada yang lelaki, ada yang perempuan. Akan disilangin. Ini kan H besar, K besar akan disilakan dengan H besar, K besar. Jadi akan menghasilkan H besar, K besar, K besar, K besar. Terus H besar akan disilakan lagi dengan H besar akan disilakan dengan K besar, K kecil. Terus H besar, H kecil akan disilakan dengan K besar, K kecil. Sampai seterusnya seperti itu. Setelah kita sudah menghilangkan, itu akan kita hitung berapa jumlah warnanya. Di sini kan H besar, K besar itu akan menjadi warna hitam. Sedang ini hitam juga. Terus sedangkan yang H kecil, K besar ini akan menjadi warna kuning. Sedangkan kalau H kecil, K kecil ini akan menjadi warna putih. Terus rasio fenotip persilangan sesama kulit gandum berbiji hitam atau H besar, K kecil, yaitu rasionya hitam banding kuning banding putih, yaitu menghasilkan 12:3:1. Saya dengan Maharani, saya dari absen 34. Saya di sini akan menjelaskan tentang polimetri. Polimetri adalah berasal dari kata pol yang artinya banyak. Bentuk literasi gen yang mana semakin banyak alel dominan, semakin kuat sifat yang preferensikan. Contohnya itu Cryptridium sp atau gandum. Poin yang pertama adalah warna biji gandum dikode oleh dua gen yaitu M1 dan M2. Semakin banyak alel dominan M1 dan M2, maka fenotipnya semakin merah pekat. Semua alel M kecil 1 dan M2 resesif, maka fenotipnya putih. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Di sini semuanya M-nya besar, jadi warnanya pekat. Sedangkan di sini ada resesif M2, jadi warnanya semakin memudar. Sedangkan ini ada percampuran antara fenotip resesif dan juga fenotipnya itu warnanya semakin memudar. Sedangkan yang ini semakin banyak resesif, jadi warnanya semakin terang, semakin mudar. Sedangkan yang ini tidak terdapat M besarnya atau semuanya di bawahnya itu resesif, jadi warnanya putih. Di sini ada contoh persilangan gandum berkulit merah dan juga putih. Itu genotipnya ada M1, M2, M2. Sedangkan yang putih M kecil 1, M2 kecil dan M2 kecil itu sebutannya resesif ya guys.
Nah, di sini gametnya itu ada M1 dan M2, sedangkan yang ini ada M kecil 1 dan M2 resesif. Nah, disilangkan menjadi warna merah dan memiliki genotip M1 resesif, M2 dan M2 resesif. Nah, dari sini memiliki gamet M1 resesif, M2 dan M2 resesif. Ini akan disilangkan menjadi dengan ini dan menghasilkan M1 dan M2, M2 dan bijinya berwarna merah. Dan begitu pun dengan ini M1 dan M2 dan M2 resesif. Kalau ada resesifnya, jadi warna itu akan semakin pudar, tapi tetap warna merah, tapi warna agak pudar. Sedangkan yang ini yang putih, ya di sini semuanya itu resesif, jadi warnanya putih. Sedangkan rasio fenotipnya itu ada merah itu berjumlah 15 dan putihnya itu cuma 1. Selanjutnya ada triptomeri, yaitu sifat tersembunyi dari suatu gen yang terekspresikan ketika berinteraksi dengan gen yang lain. Contohnya itu Linaria maracana. Warna bunganya dikontrol oleh dua gen, yaitu gen A dan gen B. Gen A adalah yang mengendalikan produksi antosianin, yang awalnya itu ada amin. Amin itu bisa diisi oleh A besar atau A kecil. Sedangkan yang alel A ini antosianinnya tidak diproduksi, yang ini diproduksi. Sedangkan yang gen B itu mengendalikan pH sitoplasma. Yang alel B besar seperti ini dapat diisi oleh B kecil atau B besar. Sitoplasmanya itu basah. Sedangkan yang ini alel B kecil. Sitoplasmanya itu asam. Nah, alel A ini contohnya ini. Alel A besar min ini bisa diisi A kecil atau besar. Nah, ini memproduksi antosianin. Disilangkan dengan alel yang B besar, yaitu sifatnya basah. Ini akan menghasilkan bunga yang warnanya ungu. Contoh ini A besar, ini B. Ini antosianin dan ini basah. Jadi bunganya warna ungu. Begitupun juga ini. Meskipun ini A-nya kecil, ini karena ini yang memproduksi antosianin. Jadi warnanya kesusu. Sedangkan yang alel A amin dan ini menghasilkan antosianin, sedangkan alel B kecil ini bersifat asam. Yang antosianin bertemu dengan B kecil atau asam itu akan menghasilkan warna merah. Dan begitu pun juga ini. Ini produksi antosianin dan ini bersifat basah karena B kecil. Jadi warnanya merah. Sedangkan yang ini alel A kecil itu tidak ada produksi antosianin. Sedangkan yang alel B besar atau B kecil atau asam atau basah, ketika bertemu dengan alel A kecil itu tidak ada perubahan warna atau warnanya putih. Karena alel A besar itu memproduksi antosianin, sedangkan alel A kecil itu tidak memproduksi antosianin. Jadi ini tidak memproduksi antosianin meskipun bertemu dengan basah atau B kecil itu tidak akan terjadi perubahan warna atau tetap warnanya akan menjadi warna putih. Nah, ini adalah contoh persilangannya. Fenotip dari gamet merah atau memiliki genotip itu A kecil, A besar, B kecil, disilangkan dengan yang putih dengan genotip A kecil, B besar. Ini gametnya yang merah ini A kecil dan A besar dan B kecil. Sedangkan yang warna putih ini gametnya A kecil, B besar, dilihat dari sini. Nah, sudah ini disilangkan menjadi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dan bunga itu warnanya ungu. Dari sini gametnya itu berupa A besar, A kecil, B besar, B kecil. Disilangkan dengan sesamanya akan terbentuk warna seperti tabel ini. Ketika genotip A disilangkan dengan A besar,
dan B besar akan menghasilkan warna ungu. Karena di sini A besar menghasilkan antosianin, sedangkan B-nya ini bersifat basah. Jadi warnanya akan menjadi ungu. Sedangkan ini A besar, sedangkan dengan A besar B besar ini akan menghasilkan warna ungu. Karena di sini A-nya itu menghasilkan antosianin, sedangkan B ini bersifat basah. Jadi warnanya akan menjadi ungu. Sedangkan kalau ini A besar, sedangkan dengan B besar, ini akan menghasilkan warna merah. Karena di sini A itu sebagai memproduksi antosianin dan B kecilnya itu bersifat asam, jadi warnanya bakal merah. Berbeda dengan yang ini. Dan ini. Di sini A-nya A kecil, dan B-nya B besar, B kecil. Di sini A-nya A kecil berarti itu tidak memproduksi antosianin. Sedangkan B besar, B kecil itu bersifat basah. Meskipun sitoplasmanya basah, kalau tidak ada produksi antosianin itu tidak akan berubah warna sama sekali. Dan rasionya itu fenotipnya ada ungu tuh berjumlah 9 dan merah 3, putihnya 4. Saya pandu, saya akan menjelaskan gen komplementer. Gen komplementer itu gen yang berinteraksi dan saling melengkapi. Ini terjadi pada Lathyrus odoratus. Nah, gen C besar itu menyebabkan munculnya pigmen, sedangkan gen C kecil itu tidak menghasilkan pigmen. Gen T besar menghasilkan enzim pengaktif pigmen, sedangkan gen T kecil tidak menghasilkan enzim. Gen T besar yaitu C besar, T kecil, lalu disilangkan dengan C kecil, T besar itu akan menghasilkan gen T besar, C besar, T kecil itu akan diserangkan dengan C kecil, T besar. Lalu ada F1 itu C besar, T kecil, T besar, T kecil itu akan menghasilkan warna ungu. Sedangkan ini itu warna putih. Jika ditanyakan F2 yaitu C besar, C kecil, T besar, T kecil, lalu disamakan dengan C besar, T kecil, T besar, T kecil itu yang kedua itu F2 yaitu C besar, C kecil, T besar, T kecil, lalu disamakan dengan C besar, C kecil, T besar, T kecil itu sama aja yang itu warna ungu. Lalu kita itu akan mencari rasio fenotip itu rasio fenotipnya itu yang 3 dan apa hasilnya itu karena 3 sama 9. Nah, kenapa ini hasilnya 3? Putihnya 3 itu karena 1 kali 3 hasilnya 3. Lalu yang ini apa hasilnya 3 itu karena 3 dikali 1, yaitu warna putih. Dan yang ini itu warna ungu karena gen T besar bertemu dengan C besar yaitu warna ungu. Lalu di sini warna putih yaitu karena gen T kecil bertemu dengan gen C besar yaitu akan menghasilkan warna putih. Lalu ini 3T besar dikalikan dengan 1 T kecil itu akan menghasilkan 3 putih. Lalu yang
besar dengan gen 1 C kecil itu akan menghasilkan gen 1. Oh, terus. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.